Halo semuanya, nama saya Ignatius Raditya Rakanoviandi. NIM saya 20T10109 dari kelas 1.3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen. Dan pada kali ini saya akan membahas forgiveness in Christianity atau yang disebut pengampunan dalam agama Kristen. Konsep pengampunan adalah salah satu elemen sentral dari kehidupan Kristen. Dilihat sebagai tindakan kondisi atau watak untuk menanggung dosa, diberikan ekspresi baru oleh Yesus dan terkait erat dengan teologi penebusan yang dikembangkan oleh Santo Paulus. Pengampunan menjadi karakteristik dari gereja mula-mula dan menjadi kisah para rasul 10 ayat 43 yang berbunyi, "Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya." Tanda kepercayaan dalam pendiri yang melaluinya pengampunan dosa dijamin. Kata kerja Yunani apimi atau mengampuni digunakan lebih dari 140 kali dalam Perjanjian Baru. Meskipun relatif sedikit, dalam surat-surat Santo Paulus banyak sekali ceramah Yesus tentang pengampunan. Doa Bapa kami Matius 6 ayat 9 sampai 13 yang berbunyi, "Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya." Di mana orang-orang percaya memohon kepada Tuhan untuk mengampuni kami atas kesalahan yang telah kami lakukan saat kami mengampuni orang yang salah pada kami. Diberikan penekanan yang lebih lanjut oleh Yesus yang menasihati dan memperingatkan bahwa jika pengampunan ditahan, maka Bapa Surgawi tidak akan mengampuni. Ayat 14-15. Begitu pentingnya kebutuhan untuk mengampuni, setidaknya dalam konteks Injil, sehingga dalam menjawab pertanyaan Petrus tentang seberapa sering seorang harus mengampuni, Yesus menasihati untuk mengampuni 70 kali. Dan selanjutnya 7 kali Matius 18 ayat 21-35. Sifat pemaaf yang bersyukur bagaimanapun diremehkan oleh alasan. Yesus mengakui bahwa penghinaan dalam dosa tidak bisa diampuni. Matius 16 ayat 19, 18, 15-18, seperti penghujatan terhadap Roh Kudus. Markus 3 ayat 29. Dan bahkan ketika mencontohkan perlunya pengampunan, dia teguh dalam desakannya bahwa dosa seseorang tidak boleh diulangi. Yohanes 8 ayat 11 yang berbunyi, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Pengampunan dosa kadang-kadang dikaitkan dengan pertanyaan tentang kuasa dari kunci-kunci, di mana pendeta dilegasikan oleh Kristus untuk menahan pengampunan, dan karenanya menolak akses ke kerajaan surga jika ada jaminan yang tepat. Jika pengampunan dilihat sebagai sarana untuk membangun komunitas di antara para pengikut Yesus, hal itu diperluaskan oleh pemahaman teologis tentang kematiannya. Pengampunan tidak diberikan tanpa hukuman. Santo Paulus menemukan penebusan melalui pengorbanan darah Yesus. Efesus 1 ayat 7, Kolose 1 ayat 14. Tindakan pendamaian dan penulis surat Ibrani setuju. Ibrani 9 ayat 22 mencatat bahwa ini pengorbanan dilakukan sekali untuk semua. Ibrani 10 ayat 12-18. Lambat laun para bapak gereja mulai merumuskan ritual pengampunan dosa dan menghubungkannya dengan penebusan dosa di depan umum. Aturan biara berkontribusi pada pertunjukan ini yang berusaha menumbuhkan kehidupan suci. Pada zaman kuno akhir, pengakuan aurikuler adalah praktik standar. Dewan-dewan gereja menguraikan baik teori maupun metode pengampunan, dan para teolog skolastik mengartikulasikannya logikanya.
Tradisi kasuis dalam teologi moral Kristen mencari cara agar di mana pengampunan dapat diperoleh oleh orang yang mau bertobat. Para reformis di abad ke-16 mengecam doktrin Katolik tentang indulgensi, pengampunan sementara dari hukuman atas dosa yang sudah diampuni oleh Tuhan. Untuk pertama kalinya, Konsili Trente tahun 1551 tidak hanya mengukuhkan praktik pengakuan sebagai sakramen bagi gereja universal, tetapi juga mengarahkan agar semua umat beriman yang telah mencapai usia akal melakukannya sekali setahun. Hari ini pengampunan memiliki impor oikumenis dan sosial. Pengangkatan bersama dari anatemas antara Katolik dan Ortodoks adalah satu langkah menuju kesatuan gereja, salah satu upacara jubil yang sangat kaya. Sebuah gerakan koalisi internasional di lebih dari 40 negara yang menyerukan pembatalan hutang dunia ketiga yang tidak dapat dibayar pada tahun 2000, dijuluki Hari Pengampunan, terjadi pada 12 Maret tahun 2000 selama musim pertobatan Prapaskah. Di sana Paus Yohanes Paulus II memohon pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota gereja, dan khususnya dosa yang dilakukan atas nama gereja. Baru-baru ini pada Mei 2006, Paus Benediktus ke-16 menggemakan pendahuluannya dalam hal ini. Gelombang pengampunan yang diluncurkan dalam berbagai cara oleh gereja-gereja telah menyebar ke ranah sosial, di mana efektivitas pastoralnya terlihat dalam organisasi seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan. Di antara program-program serupa lainnya, sebagai cara untuk mempromosikan perdamaian, pengampunan, menyembuhkan luka-luka yang disebabkan oleh perselisihan sipil melalui penyesalan yang bersalah, pengakuan publik atas kejahatan mereka, dan konfrontasi serta penyembuhan oleh para korban. Sekian video dari saya. Maaf jika ada salah kata yang tidak enak didengar. Terima kasih.